Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan banyak lagi nikmat yang lainnya. Dan tak lupa marilah kita haturkan salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan atau jahiliyah sampai ke zaman terang benderang seperti saat ini, dan kepada keluarganya dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Selanjutnya yang saya hormati Bu Selvi Puspitasari selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat-ayat manajemen, dan yang saya banggakan rekan-rekan dari kelas MPM 001 Manajemen Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Admirat Mustasyara Soha dari kelas MPIM 001 Reguler B Manajemen Pendidikan Islam. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah ingin memaparkan materi dari tafsir ayat-ayat manajemen, yakni metodologi tafsir Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung lanjut saja ke pembahasannya. Yang pertama, definisi metode tafsir. Kalimat metodologi tafsir adalah kalimat majemuk yang terambil dari dua kata, yakni metodologi dan tafsir. Oleh karena itu, untuk memahami istilah metodologi dan metodologi tafsir, mesti berangkat dari penguraian kedua terma tersebut. Terma metodologi secara bahasa berasal dari dua kata, yakni metode dan logi. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang juga terdiri dari dua terma, yakni meta yang bermakna menuju, melalui, mengikuti, dan hodos yang bermakna jalan, perjalanan, dan cara atau arah. Maka metodologi dapat diartikan dengan cara untuk sesuatu. Sementara kata logi terambil dari istilah Yunani logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, pengertian sederhana tentang metodologi adalah ilmu tentang cara untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, metodologi ditulis dengan methodology. Sementara dalam bahasa Arab, metodologi dapat diterjemahkan dengan kata torikoh dan manhaj. Dalam bahasa Indonesia, metodologi berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Cara kerja yang memudahkan bersistem pelaksanaan untuk sesuatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan. Selanjutnya, pembahasan kedua atau B, metode tafsir. Membincangkan metodologi tafsir atau metodologi tafsir tidak luput dari segi sumber, intensitas, langkah, dan praktik atau corak dalam menafsirkan Al-Quran. Berikut ini dijelaskan metode yang mencakup ketiga segi tersebut. Yang pertama, metode tafsir dari segi sumber. Berdasarkan sumbernya, tafsir dapat dibagi menjadi dua, yakni tafsir bi al-ma'thur dan tafsir bi al-ra'ya. Yang pertama, tafsir bi al-ma'sur atau manqul. Tafsir bi al-ma'sur secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan ma'sur. Kata ma'sur merupakan isim ma'ful dari kata asran, dengan makna manqul, yaitu sesuatu yang disampaikan dari seseorang pada yang lainnya. Jadi dinamai dengan nama ma'thur dari kata atsar yang berarti sunnah, hadis, jejak, dan peninggalan. Karena dalam melakukan penafsiran, seseorang mufasir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
Adapun manqul merupakan berasal dari kata naqala yang berarti sesuatu yang diketahui lewat cara periwayatan atau proses mendengar. Sedangkan secara terminologi, tafsir bi al-ma'thur adalah sebagaimana yang didefinisikan para ahli berikut ini. Yang pertama, Muhammad Husain al-Zahabi mendefinisikan sesuatu yang berasal dari Al-Quran berupa penjelasan atau uraian bagi sebagian ayatnya, atau sesuatu yang berasal dari Rasul, hadis penulis, atau yang berasal dari para sahabat radhiyallahu anhu dan dari tabi'in, selama semua itu berupa penjelasan atau uraian mengenai maksud Allah Subhanahu wa taala dari nas kitab Al-Qur'an. Maka singkatnya tafsir bi al-ma'thur adalah tafsir yang berdasarkan pada riwayat yang sahih berupa tafsir Al-Qur'an dengan sunnah atau dengan riwayat yang berasal dari para sahabat, serta menghindari pembicaraan yang tidak terkait langsung dengan penafsiran selama tidak ada riwayat yang sahih tentang itu. Yang kedua, tafsir bi al-ra'yi atau ma'qul. Secara bahasa, kata merupakan ra'yi yang di dalam pemakaiannya digunakan untuk penglihatan mata. Selain untuk istilah penglihatan mata, ia juga dapat digunakan terkait keyakinan, pandangan, dan pemikiran. Menurut Husain al-Zahabi juga dapat dipakai untuk makna ijtihad dan qiyas. Selain dengan istilah ra'yi, tafsir ini juga dikenal dengan istilah aqli atau nazri. Disebut dengan tafsir aqli karena memang di dalam penafsirannya seorang mufasir sangat memberdayakan akal dan pikirannya. Sedangkan dinamakan dengan nazri karena memang tafsir ini merupakan hasil dari penelitian yang mendalam. Maka singkatnya tafsir bil ra'yi dapat diartikan dengan penafsiran Al-Qur'an dengan menggunakan ijtihad, baik berangkat dengan menggunakan ilmu yang terkait dengannya maupun hanya dengan logika semata. Selanjutnya, yang kedua, metode tafsir dari segi entitas. Poin yang pertama, ijmali atau global. Secara harfiah, kata ijmali berarti ringkasan, ikhtisar, global, dan penjumlahan. Secara istilah, metode ijmali adalah cara mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum atau global. Ya, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Metode selanjutnya, yakni metode maudhu'i atau tematik. Kata maudhu'i berasal dari bahasa Arab, yaitu maudhu yang merupakan isi ma'ful dari fi'il madi. Wadoa yang berarti meletakkan, menjadikan, mendustakan, dan membuat-buat. Arti maudhu'i yang dimaksud ini adalah judul atau topik yang dibicarakan, sehingga tafsir maudhu'i berarti penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan judul, topik, atau pembicaraan tertentu. Adapun prosedur tafsir maudhu'i adalah menentukan bahasan Al-Quran yang akan diteliti secara tematik, melacak dan mengoleksi ayat-ayat sesuai topik yang diangkat, menata ayat tersebut secara kronologis, mendahulukan ayat-ayat makkiyah dari ayat-ayat madaniyah, mengetahui korelasi munasabah atau ayat-ayat tersebut, melengkapi bahasan dengan hadis-hadis terkait, dan mempelajari ayat-ayat secara komprehensif, mengkoleksi tematik dengan ayat-ayat dan cara yang menurut makna yang sama, mengkompromikan pengertian yang umum dan yang khusus, mutlak dan muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang tampak kontradiktif, menjelaskan nasikh dan mansukh, sehingga semuanya memadu ke dalam suatu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran. Sama halnya dengan metode-metode tafsir yang lain, metode maudhu'i keistimewaan adapun juga dan yang memiliki kelemahan. Menjadi keistimewaan dari metode ini adalah penafsirannya yang bersifat luas, mendalam, tuntas, dan sekaligus dinamis. Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah tidak dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, seperti yang telah dilakukan oleh metode ijmali dan tahlili. Adapun diantaranya kitab tafsir yang menggunakan metode maudhu'i ini adalah yang pertama Al-Tibyan fi Aqsam Al-Quran karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Yang kedua Al-Ma'raf fi Al-Quran karya Muhammad Al-Aqad. Yang ketiga Makanah Al-Mar'ah
fi Al-Qur'anul Karim wa Al-Sunnah Al-Shahibah karya Muhammad Biltaji. Selanjutnya kesimpulan atau penutup. Metodologi tafsir Al-Quran adalah suatu sistematis dalam memahami dan menjelaskan makna serta kandungan Al-Quran. Berbagai metode telah dikembangkan oleh para mufassir untuk menafsirkan ayat-ayat suci ini yang masing-masing memiliki karakteristik dan pendekatan tersendiri. Berikut adalah ringkasan mengenai beberapa metode utama dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama, metode tahlili. Yang kedua, metode ijmali. Yang ketiga metode mukarrom. Yang keempat, metode maudu. Nah, udah. Secara keseluruhan, metodologi tafsir Al-Quran mencerminkan usaha para mufassir untuk menjelaskan dan memahami teks suci ini dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk mencapai pemahaman yang akurat dan relevan terhadap konteks saat ini. Melalui beragam pendekatan ini, tafsir Al-Quran dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam di seluruh belahan penjuru dunia. Sekian pemaparan makalah saya pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kelebihan hanya milik Allah semata dan kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.